Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin bercerita tentang proses yang memakan waktu cukup lama, tetapi hasilnya sungguh-sungguh menakjubkan. Ada seorang sahabat yang mempunyai tanah cukup luas di pinggir pantai. Dan lama tidak diperhatikan karena memang tidak punya waktu, juga memang belum ada hati untuk memperhatikan tanah itu. Dan karena itu rumput ada di mana-mana. Juga sungguh-sungguh tidak menarik karena semak-semak, penuh dengan semak-semak. Dan kita tidak tahu di dalam semak-semak itu apakah ada ular atau ada apa, kita tidak tahu. Sampai suatu hari memutuskan, yang punya sahabat saya ini memutuskan untuk memperhatikan sebidang tanah itu. Nah, sesudah menetapkan hati untuk memperhatikan, dia mulai membuat rencana. Bukan rencana besar, kecil-kecil saja. Yang paling penting ada waktu untuk memperhatikan sebidang tanah itu. Maka kemudian mulai membersihkan semak-semak yang ada di situ. Lalu bersih, kelihatan sekali. Lalu sudah besok hari tidak punya waktu, tidak apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian mulai melihat bahwa tanahnya tidak rata. Maka dicarilah tanah untuk menguruk supaya menjadi rata. Jadi sudah bersih dan rata. Sudah berubah situasinya. Lalu tertarik untuk membuat sebuah pondok di tempat yang strategis. Maka dibuatlah pondok yang bisa memandang ke laut, duduk-duduk di situ, sekedar menikmati udara sore, melihat pemandangan, dan ada burung-burung yang bernyanyi, mulai merasa senang. Lalu berpikir, wah, kalau ada sumur di sini tentu tidak susah untuk menyiram-nyiram, untuk memasak air, tentu nyaman. Maka dibuatlah sumur. Kemudian juga dibuat perapian. Siapa tahu bersih-bersih di situ sampai malam. Maka ada perapian di tengah-tengah. Jadi bisa membuat api unggun, bisa duduk-duduk di sekitar api unggun. Kemudian mulai lagi ada pemikiran, wah kalau dibuat kebun di sebelah sini menarik sekali. Maka dibuatlah kebun. Karena sukanya paria, tanami pare. Lalu dibuat gawang, seperti gawang sepak bola Piala Dunia itu, untuk rambatan. Jadilah pemandangan yang indah. Apalagi bisa membawa bunga-bunga di rumah. Kemudian ditanam di beberapa pojok, diatur supaya juga ada tanaman bunga. Dan lihat, begitu menetapkan hati untuk mengatur sedikit demi sedikit sebidang tanah yang tadinya hanya berisi semak-semak itu menjadi tempat yang sangat nyaman untuk duduk ngobrol, berkumpul bersama keluarga, menikmati matahari sore, bunga-bunga yang mekar, dan menanam beberapa sayuran yang tentu membuat hati lebih tenang. Saudara-saudari terkasih, menurut saya kita bisa mengatur hati kita, pikiran kita dengan cara seperti itu. Pikiran kita itu terlalu banyak hal, perlu ditata. Jangan isinya semak-semak. Nanti kita tidak tahu apakah di balik semak-semak itu ada ular, ada kalajengking, atau ada binatang berbisa yang lain. Sedikit demi sedikit dibersihkan, pelan-pelan. Yang paling penting adalah menetapkan hati. Nah, itu dia yang paling penting. Fokus, menaruh hati. Kenapa? Karena kalau kita tidak menaruh hati, menetapkan hati, kita tidak akan mulai. Dan kita tidak akan tergerak oleh belas kasihan, oleh perhatian.
Bisa kita mengerjakan banyak hal, bisa, tetapi kemudian tanpa hati. Pakai mesin, karena mau cepat, mau bagus, mau banyak, nah, itu masalahnya. Tetapi sentuhan hati, sentuhan perasaan, sentuhan pribadi tidak ada. Ya mungkin masih ada sedikit, karena di belakang yang mengoperasikan mesin-mesin itu masih ada hati. Tetapi kalau di dalam relasi nggak bisa, dalam pikiran nggak bisa. Maka penting menetapkan hati. Karena itu di dalam relasi itu juga penting. Pada waktu dulu bertemu dengan pasangan, satu sudah cukup. Karena hatinya semuanya dipertaruhkan di situ. Hanya memang sesudah menjalani banyak tahun dalam perkawinan, perhatiannya mulai terpecah. Karena memang kemudian kita mengerjakan terlalu banyak hal, sehingga muncul semak-semak. Tidak cukup dengan satu, karena memang tidak mendapatkan perhatian dan juga tidak memberikan perhatian. Karena itu mulai ada relasi yang lain. Nah itu karena memang tidak menetapkan hati. Godaan hidup zaman sekarang justru mengerjakan terlalu banyak hal. Yang menarik terlalu banyak. Masalahnya dalam relasi juga banyak yang bagus. Relasi dengan ini baik, sekedar menolong, oke, fine, tidak masalah. Tapi soalnya adalah menetapkan hati. Masalah manajemen energi. Bukan hanya manajemen waktu saja. Waktu saja kita sudah terbatas, apalagi juga manajemen energi. Memperhatikan, itu artinya memberi energi. Menata, sedikit demi sedikit, supaya menjadi indah. Nah kalau dalam relasi terlalu banyak, hatinya kemana-mana, tidak fokus. Mau nolong sana, mau nolong sini, bagus sekali. Tapi ingat manajemen energi, manajemen waktu. Sampai tidak tahu lagi mana yang penting. Dan itu yang seringkali menimbulkan masalah. Maka penting manajemen energi itu, terutama dalam relasi. Dan penting sekali menetapkan hati untuk mengatur pikiran dan perasaan. Karena itu Santa Teresa dari Avila mengatakan, Tuhan saja cukup. Itu dia. Luar biasa sekali Santa Teresa dari Avila ini. Karena kemudian ketika menetapkan hati bahwa Tuhan saja cukup, Santa Teresa mulai. Oke, yang paling penting berarti adalah mendengarkan Tuhan, karena Tuhan saja cukup. Memperhatikan Tuhan saja, lalu mulai membaca firman-Nya. Dan mulai tertarik, ya seperti menata sebidang tanah itu. Mulai dengan meratakan tanah, menebas semak-semak yang tidak teratur, mulai menanami bunga, karena sudah menetapkan Tuhan saja cukup. Maka Santa Teresa dari Avila mulai menemukan bunga-bunga, taman bunga yang bisa ditanam di hatinya untuk Tuhan saja. Mulai menanam sayur-sayuran supaya di hatinya ada banyak buah untuk Tuhan saja. Dan itulah yang terjadi. Kita juga diminta untuk fokus kepada Tuhan. Bahkan dalam perumpamaan kemarin, ada seorang pedagang yang menemukan mutiara yang sangat berharga. Maka menjual segala-galanya. Supaya dia bisa mendapatkan mutiara berharga itu. Tuhan saja cukup. Pasangan saja cukup. Keluarga saja cukup. Memang kemudian bisa membantu, tidak salah. Hanya ingat manajemen energi. Jangan banyak-banyak sampai akhirnya tidak punya fokus. Lalu nanti tumbuh belukar di mana-mana lagi. Dan tidak pernah kemudian merasa cukup. Di dalam diri kita itu ada begitu banyak unsur. Ada yang unsur material, ada unsur pikiran, ada unsur badani, ada unsur rohani. Maka perlu diperhatikan semua. Manajemen energi itu menjadi penting. Tuhan saja cukup.
kalau mau bertumbuh dalam hidup rohani. Keluarga saja cukup kalau mau bertumbuh dalam hal relasi. Pasangan saja cukup kalau kita mau sungguh-sungguh bertumbuh dan bisa memberikan diri sepenuhnya, supaya hati kita bisa untuk pasangan dan anak-anak. Tidak perlu memperhatikan, ya mengasihi iya, tetapi manajemen energi ingat, supaya kita ini sungguh-sungguh bisa mengerti yang menjadi penting dalam hidup kita. Kalau kita terlalu sibuk, itu berarti kita tidak mampu mengatur energi, bukan hanya waktu. Padahal memperhatikan itu membutuhkan energi. Kalau tidak malah menjadi kecewa, karena tidak terpenuhi diri kita. Dan persis itu persoalan kita yang hidup di zaman modern ini. Maunya semuanya ikut, Facebook ikut, Instagram ikut, YouTube ikut, relasi dengan sana ikut, orang ini baik, dibantu sana, dibantu sini, bagus sekali. Tetapi jangan lupa manajemen energi. Sekaligus juga melihat, kalau saya terlalu banyak kemana-mana, akhirnya tidak tinggal di rumah. Nah, waktu Tuhan datang saya tidak di rumah. Maka penting manajemen energi sebagai dasar untuk menetapkan terlebih dahulu. Tuhan saja cukup untuk bidang rohani. Lalu kemudian mulai mengatur sedikit demi sedikit supaya menjadi relasi yang sempurna, yang mendalam. Dan karena itu Tuhan Yesus juga selalu mengatakan, kalau engkau ingin mengikuti aku, jualah semua hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutilah aku. Aku saja cukup. Kalau dalam relasi, itu dalam hidup rohani, dalam relasi, keluargaku cukup. Lalu menemukan sukacita dalam melayani keluarga, dalam juga sungguh-sungguh menghayati panggilan, menjadi bagian dari keluarga. Karena memang zaman modern ini tawarannya begitu banyak, sulit untuk mengatakan cukup. Disitulah dibutuhkan discernment, pembedaan roh. Dan lebih mudah kalau kita memilih satu saja yang penting di segala bidang yang kita punya. Hidup rohani, Tuhan saja cukup. Relasi, keluarga saja cukup. Dan banyak hal. Pekerjaan, satu saja cukup. Makanan, sedikit saja cukup supaya sehat. Dan supaya kita mempunyai energi untuk sungguh-sungguh bertumbuh sebagai pribadi. Karena itu kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh digerakkan oleh energi kasih, digerakkan oleh belas kasihan. Dan kemudian kita bisa tahu mana yang sungguh-sungguh penting dalam hidup kita. Tahu kapan mengatakan cukup. Dan ini sangat penting untuk hidup modern, karena tawarannya begitu banyak. Seperti di dalam informasi, too much information is no information. Terlalu banyak informasi, nggak ada informasi. Ada begitu banyak chat di dalam grup, belum dibaca sudah ratusan, bacanya gimana? Clear chat. Facebook begitu banyak yang sudah masuk, foto-foto begitu bagus, mana yang dilihat? Hanya malah di scroll up terus menerus. Instagram sama. Maka relasi juga sama, hidup rohani juga sama. Kita perlu memilih, dan seni memilih ada di dalam pembedaan roh, discernment. Tuhan saja cukup. Keluarga saja cukup. Sedikit saja cukup. Supaya kita bisa hidup dengan energi yang berkobar-kobar untuk hal yang penting. Karena too much information is no information. Kita mohon rahmat Tuhan dan tetap handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.